Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat mengandalkan pangkalan militernya di Timur Tengah untuk menjaga kepentingannya di kawasan. Tapi, ketika konflik dengan Iran memanas, fasilitas-fasilitas tersebut justru berubah menjadi titik rawan. Rudal dan drone Iran beberapa kali diarahkan ke pangkalan yang digunakan pasukan Amerika, memperlihatkan bahwa keberadaan di dekat medan konflik juga membawa risiko besar. Di tengah situasi seperti ini, muncul sebuah perkembangan yang menarik dari Amerika Latin. Washington menyetujui kemungkinan proyek senilai hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas di pangkalan Angkatan Laut Callao, Peru. Secara resmi, proyek ini bukan pembangunan pangkalan militer Amerika dan tidak disebut sebagai respons terhadap Iran. Namun, waktunya tetap mengundang pertanyaan, seberapa besar sebenarnya ancaman itu? Dan pangkalan-pangkalan Amerika mana saja yang sudah menjadi sasaran serangan Iran? Kalau tadi kita bertanya pangkalan Amerika, mana saja yang menjadi sasaran Iran? Salah satu petunjuk menarik muncul dari Erbil, Irak. Kali ini, bukan hanya rekaman ledakan yang menjadi perhatian, tetapi juga apa yang terlihat dari atas. Di tengah situasi tersebut, Uni Eropa diketahui menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menunda penyiaran citra satelit Copernicus di kawasan Teluk selama 24 jam. Alasannya, citra terbaru dikhawatirkan dapat dimanfaatkan pihak ketiga atau aktor non-negara dengan cara yang mengancam kepentingan negara-negara Eropa dan sekutunya. Namun, pembatasan itu justru membuat citra yang kemudian beredar semakin menarik perhatian. Media Iran merilis gambar satelit terbaru yang memperlihatkan sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Amerika, termasuk kawasan pangkalan Erbil. Dalam salah satu citra, terlihat kerusakan cukup parah pada sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal tentara dan perwira Amerika. Bagian bangunan tampak mengalami lubang besar akibat hantaman. Meski begitu, belum ada keterangan resmi Amerika mengenai kemungkinan korban jiwa. Sebelumnya, kawasan Erbil memang sempat diguncang ledakan setelah sebuah drone kamikaze dilaporkan menyerang markas oposisi Kurdi. Beberapa pejuang bahkan terlihat berusaha menjatuhkan drone itu sebelum ledakan terjadi. Kerusakan yang terlihat di Suriah memberi gambaran bahwa serangan ini tidak berhenti di satu negara. Di Hasakah, timur laut Suriah, citra satelit menunjukkan perubahan pada sejumlah bangunan dan fasilitas yang berada di dalam kompleks militer Amerika. Namun, yang perlu diperhatikan bukan sekadar seberapa besar kerusakannya. Hasakah merupakan salah satu titik yang membantu Amerika mempertahankan kehadirannya di Suriah. Dari kawasan ini, pasukan Amerika dapat mengawasi aktivitas kelompok bersenjata, menjaga pergerakan logistik, serta bekerja bersama pasukan lokal yang menjadi mitra mereka. Karena itu, satu fasilitas yang rusak bisa memberikan efek yang lebih luas. Jika kemampuan sebuah pangkalan terganggu, maka jaringan operasi yang bergantung padanya juga ikut menghadapi tekanan. Dan ketika kita bergerak lebih jauh ke selatan, gambarnya menjadi semakin besar. Di Uni Emirat Arab, Jebel Ali menjadi salah satu lokasi yang menarik perhatian. Citra satelit yang dirilis media pemerintah Iran menunjukkan kerusakan pada beberapa fasilitas di area pelabuhan. Jebel Ali bukan hanya tempat kapal bongkar muat. Pelabuhan ini merupakan salah satu simpul perdagangan dan logistik terbesar di kawasan, sekaligus memiliki hubungan dengan aktivitas Angkatan Laut Amerika. Dari sana, jejak kerusakan terlihat pula pada fasilitas Amerika di Abu Dhabi. Hanggar dan tangki bahan bakar dilaporkan mengalami dampak. Keduanya merupakan bagian penting dari operasi udara. Satu melindungi dan mendukung pemeliharaan pesawat, sementara yang lain memastikan pesawat memiliki bahan bakar untuk terus beroperasi.
Tetapi ada satu lokasi yang dampaknya bisa melampaui sektor militer. Di Kilang Habshan, beberapa bangunan terlihat mengalami kerusakan sangat berat. Bahkan, ada yang tampak hancur sepenuhnya. Fasilitas ini merupakan bagian dari infrastruktur energi strategis UEA. Dan disinilah persoalannya menjadi lebih besar. Ketika pelabuhan, fasilitas militer, dan infrastruktur energi mulai terdampak dalam konflik yang sama, yang dipertaruhkan bukan hanya kemampuan sebuah pangkalan untuk bertempur, tetapi seluruh jaringan yang membuat operasi Amerika di kawasan tetap berjalan. Kalau sebelumnya serangan terlihat menyentuh pelabuhan dan infrastruktur energi, di Kuwait sasarannya semakin dekat dengan aktivitas militer Amerika. Salah satu yang paling menonjol adalah Camp Buehring. Citra terbaru menunjukkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk menara komunikasi, barak kontainer, dan hanggar helikopter tipe clamshell. Citra lain yang dirilis kemudian juga memperlihatkan hanggar yang sebelumnya diserang pada April kini tampak rata dengan tanah. Dari sana, perhatian beralih ke Pulau Bubian, tempat yang disebut menjadi lokasi berkumpulnya personel militer Amerika. Beberapa bangunan di kawasan tersebut juga terlihat mengalami kerusakan berat. Namun, target yang lebih penting adalah Pangkalan Udara Ali Al-Salem. Citra resolusi tinggi menunjukkan kondisi pangkalan setelah serangan. IRGC mengklaim 2 hanggar drone dan tangki bahan bakar untuk pesawat serta helikopter militer ikut dihantam. Citra Sentinel-2 kemudian memperlihatkan bekas terbakar di area penyimpanan yang digunakan pasukan Amerika. Yang lebih sensitif, area hunian personel Amerika juga disebut terdampak. Dari Kuwait, serangan kemudian berlanjut ke Yordania. Di Pangkalan Udara Muwafaq Al-Salti, citra satelit menunjukkan titik hantaman pada fasilitas yang diduga merupakan fuel bladder, tempat penyimpanan bahan bakar pesawat. Tetapi, yang lebih menarik adalah pola serangannya. Hanggar yang baru dibangun pada 2 Juli dilaporkan dihantam beberapa hari kemudian. 2 hanggar lainnya kembali menjadi sasaran pada 17 dan 19 Juli. Bahkan setelah fasilitas diperbaiki dan sebuah pesawat terlihat kembali masuk ke dalamnya, serangan berikutnya kembali menghantam area yang sama. Pola ini memunculkan dugaan bahwa kemampuan pengintaian Iran semakin efektif. Iran juga mengklaim 3 F-35 hancur di pangkalan tersebut, meski klaim ini belum terverifikasi secara independen. Sementara itu, Pangkalan King Faisal juga dilaporkan mengalami serangan terhadap hanggar dan depot amunisi Amerika. Dan di Tower 22, dekat perbatasan Suriah, citra satelit memperlihatkan kerusakan parah pada bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat tinggal personel Amerika. Dari Yordania, Kuwait, dan Irak, jejak serangan kemudian bergerak ke Bahrain. Kali ini, yang menarik bukan hanya fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur digital yang menopang aktivitas di kawasan. Di Naval Support Activity Sheikh Isa, citra satelit memperlihatkan sebuah bangunan atau gudang dengan bagian yang tampak menghitam, mengindikasikan kemungkinan terkena dampak serangan. Namun, sasaran yang lebih menarik adalah pusat data Batelco. IRGC mengklaim fasilitas ini diserang bersama gardu listrik yang memasok dayanya. Serangan pertama disebut terjadi pada 18 Juli, kemudian kembali diserang pada 21 Juli. Jika klaim tersebut terbukti, dampaknya bisa jauh melampaui kerusakan fisik. Gangguan terhadap pusat data sekaligus sumber listriknya berpotensi melumpuhkan berbagai layanan yang bergantung pada fasilitas tersebut. Artinya, medan serangan mulai bergeser. Iran tidak hanya menyasar pangkalan atau aset militer, tetapi juga infrastruktur digital yang menjadi bagian dari sistem pendukung operasi Amerika. Jika seluruh kejadian ini dirangkai, polanya mulai terlihat. Tujuannya mungkin bukan sekadar menghancurkan pangkalan Amerika, tetapi membuat keberadaan militer Washington di Timur Tengah
semakin sulit dan mahal untuk dipertahankan. Sepanjang Juli, serangan dilaporkan berdampak pada sejumlah fasilitas Amerika di Yordania, Kuwait, Bahrain, Irak, dan kawasan Teluk. Citra satelit bahkan menunjukkan kerusakan baru pada sedikitnya 9 fasilitas antara 12 Juli hingga 1 Agustus. Di tengah tekanan tersebut, muncul indikasi bahwa sebagian pasukan dan aset Amerika mulai dipindahkan dari lokasi yang dianggap rentan. Perubahan posisi sejumlah aset juga terlihat dalam citra satelit. Tekanan politik ikut muncul dari negara-negara tuan rumah, termasuk Yordania, Bahrain, dan UIA. Tempat seruan untuk mengurangi atau mengakhiri kehadiran militer Amerika mulai terdengar. Namun, semuanya masih bisa berubah. Jika serangan dan blokade di Selat Hormuz meningkat, eskalasi dapat kembali terjadi. Sebaliknya, kesepakatan Washington dan Tehran mengenai Hormuz, sanksi, dan kompensasi masih membuka peluang bagi deeskalasi.